Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fitri Muhammad Rizal, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, angkatan 2025. Jadi di sini untuk video kali ini aku akan ngejelasin apa itu list dan array pada program di Python. Karena setahu aku list ini itu tidak ada di bahasa lain, cuma ada di bahasa Python. Sedangkan array memang ada juga di bahasa lain, namun aku akan jelasinnya dalam bahasa Python. Nah, yang pertama list. List itu apa sih teman-teman? Jadi list itu adalah tipe daya kolektif yang disimpan secara urut dan bisa diubah nilainya. Jadi istilah lain dari tipe data sequence. Jadi list ini tuh kita bakal naruh beberapa variabel atau beberapa nilai yang bisa kita ubah ke dalam satu variabel. Jadi misal seperti list belanja gitu teman-teman. Misal list belanja adalah telur, terus sayur, terus daging. Nah seperti itu. Setiap variabel yang kita taruh, setiap nilai yang kita taruh itu akan dimasukkan ke dalam list. Contoh yang nilai tadi kita masukkan ke dalam list yang namanya misalnya adalah eh, apa namanya belanjaan list belanjaan dan nilainya adalah seperti itu. Nah, yang kedua adalah array. Kalau array ini adalah tempat untuk menyimpan data-data yang memiliki tipe yang sama, misalnya angka atau teks, dan kita bisa mengakses data tersebut menggunakan nomor urut yang disebut indeks. Jadi, misalnya kita punya list tadi teman-teman, kita punya list belanjaan, kita punya list pembelian kita di pasar misalnya, dan nilai-nilai dari list tersebut atau isinya adalah misalnya adalah telur, sayur, daging, terus lauk-lauk lain. Nah, misalnya ada 4 ini ya teman-teman, ada 4 list. Nah, list yang pertama itu urutan list ini itu disebut indeks teman-teman. Jadi urutan pertama dari list tersebut adalah pertama adalah tadi telur, yang kedua adalah sayur, yang ketiga adalah daging, dan keempat adalah lauk lainnya. Nah itu disebut indeks ya teman-teman, urutan untuk menghitung atau menempatkan si nilai-nilai ini ke dalam variabel atau ke dalam list. Nah itu disebut indeks. Terus memiliki tipe data yang sama, misalnya angka atau teks. Jadi kalau misalnya kita membuat list itu teman-teman, kita tuh harus nyamain semua nilainya. Jadi kita nggak bisa kayak dalam list itu kita nggak bisa bikin kayak telur. Nah, yang list nomor 2-nya adalah 200. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus samain semua tipe data dari si list ini. Nah, sekarang aku mau ngejelasin kalau misalnya kita biasa menghitung menghitung itu dari satu. Nah, kalau di coding ini kita itu menghitung indeks itu dari nol teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa sih dari nol, kenapa nggak dari satu? Nih aku jelasin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menghitung dari satu, kita menghitung dari posisi awal adalah satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Seperti itu teman-teman. Ah, aku mau jelasin kalau misalnya kita tuh dari nol. Jadi permisalannya anggap aja kita itu sedang diam di tempat. Nah itu kan kita berarti berada di eh, titik nol, 0 meter ya teman-teman, titik nol, titik kosong, karena kita belum bergerak. Nah setelah kita bergerak ke 1 meter, kita berada di titik satu. Nah setelah itu seterusnya teman-teman, jadi kita dari nol ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat, dan kelima. Nah itu disebut perhitungan dari nol, dan ini itu sering banget atau bahkan yang dipakai di semua bahasa pengkodingan teman-teman. Jadi teman-teman harus membiasain untuk menghitung dari nol untuk mengurutkan atau menghitung indeks. Nah, untuk perhitungan itu aja teman-teman. Sekarang aku mau nunjukin gimana list dan array secara simpel aja ya teman-teman. Langsung aja kita buka Scratch. Oke teman-teman. Harap ditunggu sebentar ya teman-teman. Langsung aja kita create. Mungkin di video nanti aku akan
cut atau aku akan percepat ya teman-teman agar menguras waktu. Nah, jadi list itu adalah eh, pengelompokan nilai-nilai ke dalam satu variabel teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kita pertama bikin dulu nih di variables ada make a list. Kita bikin make a list. Kita bikin list misalnya kita mau bikin belanjaan seperti aku bilang tadi teman-teman. Kita oke aja. Nah, ini kan empty ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau masukin nilai-nilainya, kita itu harus sebentar aku ini dulu. Kita harus nah seperti ini teman-teman. Set my variable to dan change my variable to, dan kita harus pakai ini aja teman-teman. Jadi kita bisa add thing juga, ini add. Nah, kalau misalnya kita mau nge-add atau nambahin nilai di belanjaan, kita bisa pakai yang add thing ini. Misalnya kita mau pakai add telur itu belanjaan, dan mungkin sayur, lalu ada ini ya teman-teman, daging. Nah, kan kalau saat kita run, dia akan langsung menambahkan si telur, sayur, dan daging ini ke dalam list belanjaan. Jadi telur, sayur, dan daging adalah sebagai nilai yang akan dimasukkan ke dalam list belanjaan. Kita run aja teman-teman. Nah, ini udah ada. Kalau misalnya kita kayak gini, hanya kayak gini, dan kita run lagi, dia tuh akan nambah lagi teman-teman. Dia akan bertumpuk karena tidak ada perintah stop atau perintah penghapusan si list sebelumnya. Jadi kalau kita run lagi, dia akan nambah lagi. Nah, jadi kita akan tambahin delete all ya teman-teman, biar dia berulang dari 0 dan tambah lagi 3, jadi 0303 seperti itu teman-teman. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman untuk apa sih list ini bisa kita pakai. Aku akan nunjukin list ini itu untuk memvalidasi sesuatu hal yang kita punya atau kita punya dan user minta. Jadi seperti ini teman-teman. Misalnya kita punya list belanjaan yang isinya telur, daging, dan sayur, ya. Dan kita akan membuat user. Kita akan menanyakan kepada user apa bahan yang kamu mau, misalnya kayak gitu. Dan misalnya user menjawab yang ada di list, kita akan bilang oh baik, ini adalah bahanmu. Dan jika tidak ada sesuai yang kita punya di list, si kita akan menjawab maaf, kita tidak punya itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita bilang apa bahan yang kamu mau. Ini teman-teman, kita bikin lagi. Nanti kita siapin jawaban. Terus sebentar ya teman-teman, ada gangguan. Aku akan lanjut nanti. Oke teman-teman, karena mungkin agak lama videonya jika aku buat seperti codingan yang tadi, aku akan mengubahnya. Jadi sekarang yang aku mau tunjukin adalah kalau kita cuma mau memvalidasi apakah ketika kita memilih nilai yang tidak ada di list, apakah si program akan bilang iya atau bilang tidak ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kan misalnya kita mau mengumpamakan jika sesuatu ada pada list belanjaan, maka kita akan bilang oke. Maka kita akan bilang oke. Namun jika tidak ada, jika sesuatu tidak ada pada belanjaan, maka dia akan bilang maaf. Nah, karena itu kan kita langsung aja pakai yang kayak kemarin, pakai operasi yang kemarin ya teman-teman, yaitu adalah not. Jadi kita terbalikan. Jadi jika sesuatu tidak ada pada belanjaan, maka dia akan say maaf, dan jika ada maka saya oke, daripada pakai if else dan itu akan lebih panjang. Jadi kita pakai not aja ya teman-teman, langsung aja kayak gini. If not belanjaan contains sesuatu, maka dia say maaf, atau kalau ada tinggal bilang oke. Nah,
Jadi seperti ini teman-teman, langsung aja misalnya kita taruh adalah konten ikan. Kan ikan itu nggak ada dalam list telur, dalam list belanja ini teman-teman. Jadi saat kita run, dia akan say oke. Oke teman-teman, ada kesalahan ini karena aku lupa naruh si white-nya ini. Jadi kita tetap harus taruh white teman-teman agar dia nggak langsung pindah ke perintah selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita say oke setelah ini, jadi dia tuh akan eh, apa namanya, akan langsung ngecek apakah si sesuatu ini ada di dalam list belanjaan. Jika misalnya tidak ada, jika misal tidak ada, dia akan say maaf, lalu 2 detik dan say oke. Dan ketika sesuatu ini ada di dalam list belanjaan, dia akan langsung say oke teman-teman, karena maafnya ini nggak kebaca, karena maafnya ini adalah termasuk ke dalam perintah si if. Langsung aja teman-teman. Ini saat kita run, dia akan bilang maaf karena ikan dan oke. Jadi tapi kalau misalnya kita ganti menjadi telur, dia nggak akan bilang maaf teman-teman, dia akan langsung menunggu 2 detik dan saya oke. Seperti itu ya teman-teman. Ini itu apa namanya, memvalidasi apakah sesuatu ada pada nilai si list itu teman-teman. Nah, lanjut aja teman-teman. Aku udah menjelaskan secara singkat untuk jadi list itu bisa untuk memvalidasi suatu input. Jadi bisa juga ini misalnya kita ganti dia untuk bertanya dulu kepada user. Jadi misalnya kita bertanya kepada user, bahan apa yang kamu inginkan. Jawaban dari user bisa kita taruh ke dalam perintah ini teman-teman. Jika jawaban dari user bukan merupakan yang ada dalam list, mungkin kita akan say maaf. Jika ada, mungkin kita langsung say oke. Seperti itu ya teman-teman. Aku langsung lanjut aja karena untuk mempersingkat waktu. Aku mau langsung ke project yang aku kerjain teman-teman, yaitu project activity 4 dan guest dari CP. Dan untuk apa namanya, pengerjaan project ini itu tuh aku menyusun pertama dari flowchart, lalu ke scratch, dan terakhir adalah si Python. Nah, karena membuat 3 itu dalam satu video cukup agak lama, aku membuat flowchartnya terlebih dahulu di off cam teman-teman. Nah, aku sudah buat dan flowchartnya itu kayak gini ya teman-teman. Kita apa namanya, kita simpan aja di sini dan kita mau langsung buka link apa namanya, link ini ya teman-teman, link project ya. Itu bisa kita langsung ini ya teman-teman. Oke, karena agak lama, mungkin nanti aku akan cut aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ya, ini sudah kebuka. Jadi dalam project ini, yaitu adalah yang pertama, kita akan memulai, ya teman-teman, di voucher kita memulai. Yang kedua adalah kita membuat list dari buah yang kita mau, dari list buah yang kita punya. Dan selanjutnya adalah kita menanyakan kepada user buah apa yang mereka mau, atau buah apa, buah favorit mereka apa. Karena di Replit aku membuatnya buah favorit mereka teman-teman, aku bedain. Tapi intinya sama. Kita membuat list buah dan setelahnya kita menanyakan buah apa kepada user, lalu kita membuat ini programnya teman-teman. Jadi kita akan memvalidasi jawaban dan list yang kita punya. Jadi jawaban user apa dan list yang kita punya apa. Jika misalnya mereka cocok atau sama, dia akan say oke. Dan jika tidak, program akan say sorry, aku nggak punya buah itu. Seperti itu teman-teman. Langsung aja aku demoin. Nah, ini untuk programnya kayak gini teman-teman. Jadi seperti yang tadi, delete all fruit list, lalu add apa namanya, nilai-nilai yang kita mau kepada fruit list atau apa namanya, list buah. Lalu kita menanyakan kepada si user buah apa yang kamu mau dan tunggu. Lalu kita set si fruit ini, si variabel, kita membuat variabel buah ya teman-teman, fruit kepada answer. Jadi di apa namanya, di program selanjutnya adalah kita nggak pakai answer lagi, kita pakainya fruit yang sebagai variabel dari jawaban. Lalu ini seperti yang tadi teman-teman yang aku bilang if not, jadi ketika eh, si fruit list buah tidak mengandung variabel buah adalah jawaban dari user, maka program akan say
maaf aku tidak punya buah, maaf aku tidak punya variabel buah, dan tunggu 2 detik lalu stop all atau menghentikan semuanya. Jadi stop all ini itu untuk kita nggak lanjut ke say oke teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke program yang ini, kita udah masuknya ke program yang ini, yaitu berarti kalau misalnya list buah atau fruit list tidak mengandung variabel buah, maka dia akan stop all dan sampai sini teman-teman. Nggak akan ke say oke karena ada stop all. Tapi kalau misalnya ininya nggak terpenuhi, maka dia akan langsung say oke. Berarti apa namanya, kondisinya adalah si fruit list mengandung buah. Seperti si fruit list mengandung variabel fruit gitu ya teman-teman. Langsung aja kita coba teman-teman, kita demoin. Pertama adalah what fruit do you want. Misalnya kita mau yang sesuai dulu ya teman-teman. Kita mau yang sesuai ada di list. Kita tulis pisang. Kita enter. Nah, dia akan langsung say oke. Kalau misalnya kita menjawab yang tidak ada, misalnya kita menjawab adalah apel ya teman-teman. Dia akan say maaf aku tidak punya apel. Seperti itu teman-teman. Jadi dia itu harus sesuai teman-teman untuk say oke, dan jika tidak sesuai dengan list yang kita punya, dia akan say maaf aku tidak punya fruit dan stop all. Seperti itu teman-teman. Sekarang aku akan nunjukin yang ada di repliknya ya teman-teman. Aku langsung aja buka replik di sini. Maaf ya teman-teman, agak lama. Mungkin nanti aku akan cut aja. Nah, ini udah aku buka ya teman-teman. Jadi sama kayak yang di Scratch, yaitu pertama kita ngebuat list buahnya dulu. Kita tentuin nilai-nilai yang ada di list buah, yang itu yaitu pertama adalah ada apel, banana, dan cherry. Nah, sesuai yang di flowchart, setelah kita membuat fruit list, kita akan nanya kepada user buah apa yang mereka mau. Nah, karena aku mau ngebedain seperti yang di Scratch, aku maunya membuat buah apa yang menjadi favorit user. Jadi kita nanyanya what is your favorite fruit ya teman-teman. Nah, sama kayak yang di Scratch, yaitu jika fruit list tidak mengandung variabel fruit, maka dia akan say sesuatu. Nah, ini sama teman-teman, jika fruit, variabel fruit ini yaitu adalah jawaban dari si user tentang apa buah favorit mereka, yang dan tidak ada pada fruit list atau tidak ada pada list buah, yaitu adalah apel, banana, cherry, maka program akan say I don't have that fruit. Jika sudah jika sudah terpenuhi kondisi ini, maka perintah selanjutnya adalah exit atau stop teman-teman. Jadi kalau misalnya di Scratch adalah stop all, di Python atau di Replit adalah exit. Jadi program terakhirnya adalah ini jika ini terpenuhi teman-teman. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung ke print I have that fruit. Langsung aja kita demoin ya teman-teman. Kita run. Maaf agak lama teman-teman. Nah, langsung aja, ini ada 3, mungkin bisa kita clear dulu ya teman-teman. Kita stop, nanti kita clear. Bisa kita langsung clear Pak. Kita stop dulu teman-teman, terus kita clear biar dia agak bersih, dan kita run lagi. Nah, langsung aja kita jawab ya teman-teman. Misalnya kita jawab adalah apple, yaitu sesuai yang ada pada list fruit atau list buah. Kita enter, dia akan I have that fruit, yaitu kita langsung masuk ke program yang ini. Kalau misalnya kita menjawab yang tidak ada pada list, seperti misalnya adalah strawberry ya teman-teman. Berry. Nah, ini kan nggak ada pada list buah, maka dia harusnya akan say I don't have that fruit, lalu exit. Langsung aja kita enter teman-teman. Nah, I don't have that fruit, dan dia nggak akan ke print I have that fruit karena dia sudah ada program exit sebelumnya teman-teman. Oke, aku akan lanjut ke program yang kedua ya teman-teman. Nah, program yang kedua juga sama untuk pengerjaannya, yaitu adalah aku membuat flowchart-nya terlebih dahulu, lalu aku akan menunjukin Scratch-nya, dan aku terakhir akan menunjukkan si Replit atau Python-nya teman-teman.
karena di PowerPoint kurang jelas, maka aku akan memperlihatkan foto ini di Chrome ya teman-teman. Ini langsung aja kita buka. Nah, jadi tulis seperti ini teman-teman. Pertama kita akan start atau mulai program, lalu kita akan membuat ingredient list atau kita akan membuat list dari bahan-bahan yang kita mau. Lalu kita set skor skor awalnya adalah 0. Jadi ini tuh programnya adalah kita akan menanyakan atau meminta user untuk menebak ingredient apa untuk membuat cookies teman-teman, karena di programnya aku membuat untuk program menebak resep cookies. Nah, dan set skor 0 lalu adalah kita menyapa user dan berbicara tentang resep cookies. Lalu kita akan bertanya apa ingredient atau bahan pertamanya. Jika sesuai dengan yang di list, jika jawaban dari user sesuai di list, maka kita akan print sukses dan menambahkan 1 kepada skor si user. Jika tidak, kita akan jawab error. Namun jika setelah error, dia akan lanjut ke menanyakan bahan kedua, tidak mengulang teman-teman, karena poin yang kita pakai. Jadi si user hanya tidak mendapat poin jika print error. Selanjutnya adalah sama menanyakan yang untuk bahan kedua dan untuk bahan ketiga. Setelah menanyakan ke bahan ketiga, kita akan mengeprint atau kita akan membuat perintah say game over, print the score, dan print the ingredient list. Jadi langsung aja teman-teman aku contohin programnya ada di sini. Kita list aja nggak apa-apa teman-teman. Yang ini ya teman-teman, si insight. Oke, sekalian nunggu kita buka yang di Python-nya juga ya teman-teman. Langsung aja kita buka yang ini. Oke, ini yang di stressnya sepertinya udah. Oke, masih loading ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Ini memang agak banyak, agak panjang, tapi nanti aku akan jelasin secara singkat teman-teman. Nah, yang pertama, kita kan mau untuk si user tidak tahu apa itu ingredient list. Nah, jadi kita akan hide list ingredient list. Jadi kalau misalnya kita nggak list, kita nggak hide list, nanti akan ada seperti ini teman-teman. Tuh, akan ada seperti ini di sininya. Jadi kalau kita nggak mau ada, kita mau pencet yang hide list. Jadi akan diumpetin list ingredient atau list bahannya. Nah, setelah itu kita set skor 0 teman-teman. Sesuai yang di flowchart. Sesuai yang di flowchart kita set skor 0. Jadi skor mula si user adalah 0. Lalu kita akan bertanya dan kita akan menyapa si user. Hello, you have suggest the ingredient from the cookies recipe ready. Jadi kita akan meminta si user untuk menebak 3 bahan untuk memasak atau untuk membuat cookies atau membuat kue teman-teman. Setelah itu kita akan nanya ingredient pertama apa. Jika ingredient pertama dari jawaban user mengandung ingredient list yang ini, jadi salah satu dari jawaban ini adalah sama dengan jawaban user, maka dia program akan say you have successfully guess ingredient 1, lalu mengubah skor si user menjadi 1. Dan jika user salah, kita akan say maaf, tebakanmu salah. Lalu langsung ke wait 2 second teman-teman. Jadi nggak balik lagi, nggak mengulang pertanyaan yang pertama. Dan setelah itu sama untuk menanyakan bahan kedua, masih sama teman-teman progresnya sampai ke menanyakan bahan ketiga. Untuk menanyakan bahan ketiga, jika telah selesai sampai ke yang terakhir, jawaban yang terakhir atau hasil terakhir, maka program akan say game over, you have berapa poin yang user miliki, dan akan menunjukkan ingredient list. Seperti itu teman-teman. Langsung aja aku mau demoin. Nah, yang pertama adalah kita menyapa dan mengajak si user untuk bermain tebak-tebakan bahan memasak kue.
ingredient satu. Misalnya kita jawab, kita nggak tahu itu. Misalnya kita menjawabnya adalah telur. Telur ada. Jadi kita akan menjawab water. Nah, water nggak ada di list. Jadi kita akan salah dan skor kita tetap 0. Jika ingredient 2, misalnya kita jawab egg atau telur teman-teman. Nah, ini ada. Dan kita akan mendapatkan skor 1. Jika yang ketiga sama seperti itu, misalnya kita jawab adalah telur atau apa namanya? Tepung. Dan benar, skor kita 2. Jadi di sini akan nunjukin ingredient list yang ada sampai 6 apa, dan jika jawaban user sesuai dengan list ingredient, maka akan mendapatkan skor sempurna yaitu 3. Jika salah 1 atau 2, maka skor akan menyesuaikan dengan jawaban yang benar. Seperti itu teman-teman. Oke, aku akan lanjut ke Replit atau ke Python. Nah, oke teman-teman. Nah, di Replit atau di Python itu programnya sama aja teman-teman. Yaitu pertama kita menentukan atau mendefinisikan dan mengisi si ingredient list ini dengan nilai-nilai yang kita mau, yaitu adalah telur, tepung, coklat, mentega, gula, dan garam. Oke teman-teman, dan skor kita set ke menjadi 0. Skor awal si user adalah 0. Lalu kita akan menyapa user hello dan mengajak user untuk bermain tebak-tebakan bahan untuk membuat cookies. Lalu kita akan menunggu selama 3 detik. Lalu kita akan menjadikan ingredient 1 sebagai jawaban dari user ketika ditanyain apa itu ingredient 1 atau bahan pertama. Jika ingredient pertama, aduh maaf teman-teman, geser, jadi aku akan benerin dulu. Ingredient 1 ini apa saja teman-teman. Nah, kalau udah kayak jika ingredient 1 ada dalam list ingredient yaitu ini, maka dia akan print you have correctly guessed dan you have correctly guessed lalu menambahkan skor 1. Jadi yang awal mulanya 0, jika jawabannya benar akan menambah 1. Jika tidak atau else, jika jawaban dari user tidak ada pada ingredient list, maka program akan print maaf, salah tebakan. Sama, dan untuk di ingredient 2 sama seperti ingredient 1 teman-teman. Dan untuk di ingredient 3 juga sama. Lalu untuk akhiran kata atau akhir penutup game, program akan say game over, you have. Nah, strike score ini menunjukkan berapa poin yang kita punya, yaitu skor ini teman-teman, plus poin. Jadi misalnya skor 1 poin. Jika kita benar semua maka adalah 3 poin. Nah, ini kita membuat tipe data strike karena kita itu mau menggabungkan si skor ini walaupun dia adalah angka menggabung dengan poin. Poin ini kan adalah string ya teman-teman, string atau karakter. Jadi kita mau membuat si skor ini menjadi string juga atau karakter juga agar bisa digabungkan atau bisa digabungkan ya dengan karakter lain. Jadi yaitu adalah poin. Nah, setelah itu akan print the ingredients list was. Nah, ini itu akan menunjukkan program akan menuliskan ingredients list was lalu print ingredient list. Jadi terakhir adalah menunjukkan atau menampilkan yang ini teman-teman. Langsung aja kita demoin. Nah, ini adalah teman-teman, kalau misalnya di Python atau di Replit dan di bahasa-bahasa lain itu tuh kita benar-benar harus sesuai dengan penulisannya. Misalnya kita di sini adalah eggs, eggs atau telur, kita itu nggak boleh typo atau nggak boleh beda sama sekali teman-teman. Karena kalau beda sedikit pun program atau komputer tidak menganggap bahwa itu adalah karakter atau nilai yang sama. Jadi kita harus sesuai atau kita harus sama persis dengan apa yang kita coding. Nah, jika kita correctly guess, di sini kita tidak seperti Python. Di Python kan kita kelihatan skornya di sini ya teman-teman. Nah, kalau di
Replit atau di Python karena tidak ada perintah untuk print score, maka dia tidak akan print score. Dan ada print score itu kan adalah di akhiran teman-teman ya. Jadi si score ini akan menyimpan nilai yang dia punya di dalam program dan tidak ditampilkan kepada si user atau keluar. Nah, ingredient 2 misalnya kita jawab yang berbeda ya teman-teman. Misalnya kita jawab vanilla. Karena vanilla nggak ada pada ingredient list, maka kita akan salah teman-teman di sini. Nah, kurang guys. Ingredient 3 mungkin kita akan jawab benar ya teman-teman. Flower. Nah, you have correctly guessed flower. Lalu game over, you have 2 point, yaitu benar dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, 2 poin. Lalu akan menunjukkan ingredient listnya adalah explore, coklat, butter, sugar, and salt. Nah, misalnya kita mau ganti ya teman-teman. Misalnya kita ganti salah satu di sini. Dari yang coklat, misalnya kita mau membuat cookies vanilla atau yang lainnya. Nah, ini tinggal ganti aja dan program akan mengikuti. Kalau misalnya kita mau ganti di tengah-tengah, itu kita harus buat lagi teman-teman ingredient list dan kita taruh. Jadi kita membuat perintah baru untuk mengganti atau menambahkan si ingredient list ini. Nah, mungkin itu akan aku tunjukin nanti teman-teman, nggak sekarang karena waktu sudah menunjukkan 30 menit dan batas waktu juga cuma 30 menit. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Untuk kalian yang masih bingung atau masih pusing sebenarnya gimana sih untuk program gitu-gitu, mungkin bisa langsung aja komen di bawah untuk kita berinteraksi. Oke teman-teman, sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.